Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Netestina Gultom dengan NPM B1A021194. Berikut merupakan tugas mata kuliah psikologi abnormal dengan dosen pengampu Ibu Helda Ramasari SHMH. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu psikologi abnormal dan macam-macam gangguan yang ada pada psikologi abnormal. Yang pertama yaitu pengertian dari psikologi abnormal. Psikologi abnormal berfokus pada perilaku dan pengalaman mental yang dianggap tidak normal atau maladaptif. Istilah abnormal sendiri dapat bervariasi tergantung pada konteks budaya dan sosial. Selanjutnya yaitu definisi dari gangguan mental. Menurut American Psychiatric Association atau APA, gangguan mental adalah kondisi yang ditandai oleh gangguan dalam pemikiran, emosi, atau perilaku yang menyebabkan penderitaan atau kesulitan dalam fungsi sosial, pekerjaan, atau fungsi lainnya. Contoh, gangguan ini termasuk depresi, cemasan, skizofrenia, dan gangguan makan. Teman-teman, terdapat beberapa klasifikasi dari gangguan ini. Yang pertama ada gangguan kecemasan, gangguan mood, gangguan psikotik, gangguan makan, dan gangguan kepribadian. Selanjutnya, kita akan membahas satu persatu secara rinci. Yang pertama yaitu gangguan kecemasan. Gangguan kecemasan adalah salah satu jenis gangguan mental yang paling umum. Beberapa subtipe yang termasuk dalam gangguan kecemasan ini yaitu yang pertama gangguan kecemasan umum atau GAD, di mana GAD ditandai dengan kecemasan berlebihan dan kekhawatiran tentang berbagai aspek kehidupan seperti pekerjaan, kesehatan, dan hubungan pribadi. GAD sendiri ditandai dengan gejala ketegangan otot, kelelahan, kesulitan tidur, dan kesulitan berkonsentrasi. Selanjutnya yaitu fobia spesifik, di mana fobia spesifik ini ditandai dengan ketakutan yang intens terhadap objek atau uh, situasi tertentu, misalnya ketinggian, ular, atau fobia-fobia lainnya. Gejalanya yaitu serangan panik ketika dihadapkan pada objek fobia. Yang selanjutnya yaitu gangguan panik, di mana serangan panik mendadak disertai gejala fisik seperti detak jantung cepat, sesak napas, dan perasaan terasing. Individu mungkin menghindari situasi tertentu karena takut mengalami serangan panik. Dan contoh yang terakhir yaitu gangguan stres pasca trauma atau PTSD, di mana terjadi setelah mengalami atau menyaksikan peristiwa traumatis. Gejala yang dialami oleh pengidap PTSD yaitu kilas balik atau flashback, mimpi buruk, dan kecemasan yang berkelanjutan. Selanjutnya, contoh gangguan yang kedua yaitu gangguan mood, di mana gangguan mood mempengaruhi suasana hati dan emosi individu. Contoh yang termasuk dalam gangguan mood itu seperti depresi mayor. Depresi mayor memiliki gejala meliputi perasaan sedih yang mendalam, kehilangan minat pada aktivitas sehari-hari, kelelahan ekstrim, dan perubahan berat badan. Individu mungkin merasa putus asa dan mengalami pikiran untuk menyakiti diri sendiri. Contoh yang kedua yaitu gangguan bipolar, di mana ditandai dengan perubahan suasana hati ekstrim antara episode mania atau perasaan euforia dan depresi. Selama fase mania, individu yang mengalami gangguan mood mungkin merasa sangat energik dan terlibat dalam perilaku beresiko. Selanjutnya yaitu gangguan gangguan psikotik, di mana gangguan psikotik mencakup kondisi individu kehilangan kontak dengan realitas. Contohnya yaitu skizofrenia, ditandai oleh halusinasi atau misalnya mendengar suara, delusi atau keyakinan yang salah, dan gangguan berpikir. Gejala oleh orang yang mengidap skizofrenia ini yaitu dapat mengganggu kemampuan individu untuk berfungsi dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, gangguan yang
keempat yaitu gangguan makan. Gangguan makan melibatkan perilaku makan yang tidak sehat, misalnya anoreksia nervosa, di mana penolakan untuk mempertahankan berat badan minimal sesuai usia dan tinggi badan, serta ketakutan berlebihan terhadap kenaikan berat badan. Gejalanya yaitu pembatasan asupan makanan secara ekstrim dan citra tubuh yang terdistorsi. Selanjutnya yaitu bulimia nervosa, di mana pola makan berlebihan diikuti dengan perilaku pembersihan seperti muntah atau penggunaan obat pencahar. Individu sering merasa kehilangan kontrol atas pola makanannya. Selanjutnya yaitu gangguan yang terakhir yaitu gangguan kepribadian, di mana gangguan kepribadian adalah pola perilaku yang menyimpang dari norma sosial. Contohnya gangguan kepribadian borderline, ditandai dengan ketidakstabilan emosi, hubungan interpersonal yang intens namun tidak stabil, serta ketakutan untuk penolakan. Individu mungkin mengalami perubahan identitas yang drastis. Yang kedua yaitu gangguan kepribadian narsistik, di mana memiliki perasaan grandiositas dan kurangnya empati terhadap orang lain. Individu mungkin merasa bahwa mereka lebih unggul dibandingkan orang lain dan mengharapkan perlakuan istimewa. Selanjutnya kita masuk ke penyebab dari gangguan mental ini. Penyebab gangguan mental bersifat kompleks dan seringkali melibatkan interaksi antara faktor biologis, psikologis, dan lingkungan. Faktor yang pertama yaitu faktor genetik, di mana riwayat keluarga dapat meningkatkan resiko gangguan mental. Penelitian menunjukkan bahwa beberapa gangguan memiliki komponen genetik yang sangat kuat. Selanjutnya yaitu faktor lingkungan, di mana stresor lingkungan seperti trauma masa kecil, kehilangan orang terkasih, atau tekanan sosial dapat memicu perkembangan gangguan mental. Selanjutnya yaitu faktor biologis. Ketidakseimbangan di otak seperti serotonin dan dopamin dapat mempengaruhi suasana hati dan perilaku. Dan yang terakhir yaitu faktor psikologis, di mana pola pikir negatif serta pengalaman masa lalu dapat berkontribusi pada perkembangan gangguan. Misalnya, individu dengan pengalaman trauma cenderung lebih rentan terhadap gangguan kecemasan atau depresi. Selanjutnya yaitu gejala umum dari gangguan mental. Gejala umum dari gangguan mental sangat bervariasi, tergantung pada jenisnya, tetapi umumnya mencakup dari 5 hal yang saya cantumkan di sini, yaitu yang pertama perubahan suasana hati, misalnya depresi atau kecemasan. Yang kedua yaitu perilaku sosial yang terasing atau menghindari interaksi sosial. Dan selanjutnya kesulitan berkonsentrasi, perubahan pola tidur atau insomnia, perubahan pola makan atau nafsu makan meningkat atau menurun. Selanjutnya itu perasaan putus asa atau kehilangan harapan, dan pikiran untuk menyakiti diri sendiri atau bunuh diri. Selanjutnya yaitu pendekatan penanganan dari gangguan ini. Yang pertama yaitu terapi psikologis. Ada beberapa macam jenis terapi yang dapat dilakukan untuk pendekatan penanganan, yaitu terapi kognitif, perilaku atau CBT, terapi psikoanalisis, terapi humanistik, dan terapi kelompok. Selanjutnya, pendekatan yang dapat dilakukan yaitu pengobatan seperti antidepresan, antipsikotik, dan anxiolistik. Selanjutnya, pendekatan yang terakhir yaitu pendekatan holistik, di mana pendekatan ini mencakup teknik relaksasi seperti meditasi, yoga, serta perubahan gaya hidup seperti diet sehat dan olahraga untuk mendukung kesehatan mental keseluruhan. Contohnya dari pendekatan holistik ini yaitu nutrisi seimbang dapat membantu peningkatan suasana hati, olahraga teratur terbukti efektif dalam mengurangi gejala kecemasan dan depresi, serta teknik mindfulness membantu individu tetap fokus pada saat ini dan mengurangi stres. Baiklah teman-teman, jadi kesimpulannya dari presentasi saya adalah
bahwa psikologi abnormal adalah bidang penting dalam memahami kompleksitas gangguan mental. Dengan pengetahuan yang tepat tentang klasifikasi gangguan, penyebabnya, serta pendekatan penanganan yang efektif, kita dapat membantu individu yang mengalami kesulitan mental untuk mendapatkan dukungan yang mereka butuhkan. Edukasi masyarakat juga penting, terutama tentang kesehatan mental. Eh, Edukasi ini dapat menciptakan lingkungan yang lebih inklusif bagi mereka yang membutuhkan bantuan dan mereka yang mengalami gangguan mental. Demikian presentasi dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.